Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Terlina Arvinta Munarfa. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai digital entrepreneurship. Kenapa materi saya pilih hari ini? Mengingat bahwa hari ini kebutuhan mengenai digital marketing begitu penting bagi para entrepreneur muda. Mengapa dikatakan penting? Karena kemajuan teknologi informasi dan komunikasi di era disruptif ini menjadi hal yang harus dan wajib kita pahami dan kita lakukan sebagai bagian dari strategi pemasaran pada dunia kewirausahaan. Kemudian kita mengingat lagi bahwa era pandemi COVID semakin mengakselerasi dan membuktikan betapa pentingnya digital marketing bagi dunia kewirausahaan, karena ketika orang sudah tidak bisa mengakses secara konvensional beberapa media promosi atau media pemasaran yang dilakukan, maka media digital menjadi satu-satunya solusi dalam masa pandemi COVID ini, sehingga terbuka peluang dan kesempatan bagi para wirausahawan untuk tetap bisa melakukan promosi dan pemasaran melalui pemanfaatan media digital. Jadi pada mata kuliah kewirausahaan ini saya ingin memperkenalkan beberapa hal mengenai digital marketing yang perlu dipahami oleh para pelaku wirausahawan muda. Sebelum kita masuk tentang apa itu digital marketing dan bagaimana implementasi dari digital marketing, dimulai dari merancang sebuah strategi yang menggunakan konsep digital marketing sampai dengan mengimplementasi dan melakukan evaluasi atau controlling, maka ada beberapa fenomena atau beberapa data yang akan saya ketengahkan kepada teman-teman mahasiswa supaya kita mendapatkan sebuah gambaran yang jelas tentang apa sih kondisi kita sekarang gitu ya, dan mengapa sih digital marketing itu begitu penting untuk dipelajari dalam konsep kewirausahaan kita ya. Baik, saya akan sharing beberapa data melalui PowerPoint saya. Oke, ini adalah digital entrepreneurship. Di sini ada kutipan dari Jean-Claude Juncker. Disebutkan bahwa the internet and digital technologies are transforming our world. Digital technology has to be our future. Melalui kutipan ini kita bisa jelas melihat gitu bagaimana peran internet dan teknologi digital telah mengubah dunia saat ini gitu ya. Yang semula beberapa media konvensional dianggap sudah paling mutakhir. Namun demikian, seiring perkembangan zaman, maka internet dan teknologi digital menguasai dunia, mengubah pola perilaku konsumen, sehingga terjadinya shifting pada perilaku konsumen, ditangkap sebuah peluang oleh pemilik bisnis bahwa kita harus bisa memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen, sehingga digital marketing merupakan bagian dari sebuah jawaban yang kita berikan kepada konsumen supaya kita tetap bisa memenangkan persaingan yang terjadi di dunia wirausaha. Oke, dan di sini disebutkan juga oleh Jean-Claude Juncker bahwa digital technology has to be our future. Jadi kalau kita mau menguasai masa depan, maka kita harus menguasai yang namanya digital technology. Begitupun dengan beberapa teori seperti teori Darwin mengatakan bahwa sebenarnya manusia yang berhasil, yang sukses gitu ya, yang bisa memenangkan sebuah pertempuran itu adalah orang-orang bukan yang paling kuat, bukan yang paling besar, tapi yang paling bisa beradaptasi terhadap perubahan. Maka dengan banyaknya berbagai perubahan yang terjadi, mau tidak mau kita harus mampu beradaptasi terhadap perubahan yang ada, termasuk dengan digital teknologi yang saat ini sedang berkembang pesat. Oke,
kembali ke beberapa data yang tadi saya katakan, mengapa digital marketing penting untuk kita pelajari dan menjadi pertimbangan bagi para entrepreneur muda untuk menjadikan digital teknologi itu sebagai bagian dari strategi pemasarannya. Oke. Ini adalah data di tahun 2019, Januari 2019. Terlihat pada saat itu populasi di Indonesia adalah 268,2 juta. Gitu ya. Kemudian di sini terlihat juga dari 268 jumlah penduduk yang ada di Indonesia, maka 150 juta diantaranya sudah melakukan penetrasi terhadap penggunaan internet. Ya, jadi mereka sudah menggunakan internet. Kemudian keseluruhan dari pengguna internet ini sudah mengakses atau aktif menggunakan sosial media. Gitu. Bahkan di data ini juga terlihat bahwa dari 150 juta pengguna media sosial aktif ini, maka dia menggunakan atau mengakses media sosialnya menggunakan mobile phone itu sekitar 130 juta. Jadi hampir 80% dari pengguna aktif media sosial mereka mengakses menggunakan smartphone. Yang artinya hampir seluruh atau kebanyakan orang saat ini menggunakan smartphone. Smartphone bukan lagi menjadi barang mewah, setiap orang menggunakannya. Dan setiap smartphone itu sudah pasti ada aplikasi media sosial di dalamnya. Sehingga mengapa beberapa pemasar saat ini menggunakan media sosial sebagai strategi pemasarannya. Mengingat bahwa banyak konsumen yang telah aktif menggunakan sosial media melalui smartphone-nya. Baik, data yang berikutnya adalah kalau tadi adalah data di tahun 2019, maka ini adalah 1 tahun berikutnya di Januari 2020, terlihat di sini ada penambahan 1,1% populasi yang tadinya 260-an tumbuh menjadi 1,1%. Di sini ada penambahan sekitar 2,9 juta penduduk Indonesia. Kemudian ketika penduduknya bertambah sebesar 1%, ternyata pertumbuhan penggunaan mobile phone, penggunaan smartphone di sini adalah tumbuh sebesar 4,6%. Jadi lebih cepat pertumbuhan penggunaan mobile phone dibandingkan pertumbuhan jumlah populasi. Begitupun dengan penggunaan internet. Pengguna internet di sini terlihat tumbuh sebesar 17% dalam 1 tahun. Kemudian pertumbuhan pengguna media sosial di sini terlihat adalah tumbuh sebesar sekitar 8,1% atau 12 juta orang pertumbuhannya dalam 1 tahun yang menggunakan media sosial. Jadi kalau kita lihat di sini, pertumbuhan penggunaan gadget, kemudian akses terhadap internet, dan aktivitas melalui media sosial, tumbuhnya sangat cepat dibandingkan pertumbuhan jumlah populasi itu sendiri. Hal ini menunjukkan satu gejala positif yang harusnya dipandang oleh entrepreneur sebagai peluang. Artinya di sini terlihat bahwa muncul satu pola baru dalam konsumen kita bahwa kita harus mempertimbangkan nih, gitu ya, media digital sebagai bagian dari strategi pemasaran kita. Tidak lagi kita melulu hanya memikirkan mengenai strategi-strategi konvensional. Orang sudah tidak lagi memperhatikan billboard yang ada di jalan, orang sudah tidak lagi membaca brosur konvensional dengan baik, gitu ya, sehingga dengan kita menggunakan media-media konvensional sudah tidak cukup efektif dan efisien lagi bagi perusahaan atau bagi entrepreneur. Orang mungkin akan menerima brosur, kemudian sudah lupa mau naruh brosurnya di mana. Kemudian orang lagi di jalan melihat billboard, orang sudah kurang mengemari lagi melihat billboard. Karena artinya kalau dia tidak lewat jalanan itu lagi, maka billboard itu sudah tidak terbaca lagi atau tidak terlihat lagi. Berbeda halnya ketika sebuah advertising ditempatkan pada media-media digital, seperti contohnya diletakkan pada media sosial, maka kita bisa lihat di data berikutnya bahwa average daily time spent using the internet via any device
itu terlihat rata-rata di Indonesia orang menghabiskan menggunakan gadgetnya untuk mengakses internet itu kurang lebih 8 jam 36 menit atau 8,5 jam per hari, itu rata-rata. Padahal kalau kita kembalikan ke diri kita sendiri, mungkin kita lebih dari 8,5 jam kita menggunakan internet atau mengakses internet. Internet itu mungkin bisa jadi kita mengakses dari kita mulai buka mata, memulai aktivitas, kita sudah buka internet. Dan itu akan kita lakukan sepanjang hari sampai dengan kita mengakhiri aktivitas kita di hari itu. Maka bisa ini menjadi peluang yang besar gitu ya bagi entrepreneur untuk menggunakan media digital sebagai media promosi atau pemasarannya. Gitu. Oke, di sini juga ada average daily time spent using social media. Orang itu rata-rata buka sosial media bisa sekitar 3,5 jam per hari. Bahkan ini mungkin lebih, karena ini data tahun 2019, kita sekarang ada di 2021, mungkin lebih panjang dari itu. Apalagi yang seperti tadi di awal saya katakan, bahwa selain era disruptif atau revolusi industri 4.0 yang sekarang banyak digaungkan orang, kenyataan bahwa pandemi COVID ini telah mengakselerasi penggunaan media digital. Ketika kita semua dibatasi mobilitasnya untuk keluar rumah, orang di rumah melakukan segala aktivitasnya, maka semakin banyak waktu yang kita habiskan untuk mengakses internet dan media sosial. Jadi ini sudah menjadi peluang yang tidak hanya di Indonesia, tapi secara global, bahwa penggunaan media digital ini menjadi kebutuhan utama bagi seluruh konsumen yang ada. Oke, kemudian di sini ada data juga di tahun 2019 tentang beberapa sosial media platform yang paling banyak digemari oleh pengguna media sosial. Yang pertama di sini ada YouTube, ada WhatsApp, ada Facebook, ada Instagram, ada Line, ada Twitter, dan seterusnya. Artinya, kenapa ini dilakukan rating? Ini menjadi suatu wawasan baru atau informasi bagi para pelaku usaha. Setidaknya, para pelaku usaha bisa mempertimbangkan bahwa dia harus memasang sebuah iklan melalui media-media atau melalui media sosial platform ini. Karena ternyata media sosial ini yang paling banyak dikunjungi oleh pengguna sosial media. Hal ini mungkin bisa kita refleksikan ke diri kita sendiri gitu ya. Sebenarnya kalau di handphone kita itu ada media sosial apa aja sih yang sering kita buka? Nah, sepertinya kalau kita merefleksikan ke diri kita sendiri, ya tentunya yang ada di mungkin 4 teratas ini pasti ada di setiap handphonenya orang gitu ya. Pasti ada YouTube, kita pasti aktif menggunakan WhatsApp, kita pasti punya Facebook account, kita pasti punya Instagram account. Dan mungkin sekarang Twitter sudah mulai naik lagi gitu ya. Sementara dulu sempat naik, kemudian sempat menurun, dan sekarang mulai banyak lagi yang pakai Twitter gitu ya. Jadi ini bisa menjadi pertimbangan bagi para pemasar untuk mengiklan atau aktif bersosial media sebagai media promosi atau media pemasarannya. Baik, ini ada beberapa data, beberapa fenomena yang kita hadapi yang menjadi pertimbangan kenapa wirausahawan muda perlu atau memandang penting untuk aktif atau untuk merancang sebuah strategi dalam konteks digital marketing. Ya. Oke. Kalau kita bicara tentang digital marketing, maka kita sedang berbicara tentang bagaimana merancang sebuah strategi, gitu ya, rencana strategis yang kita lakukan agar usaha kita menjadi tumbuh dan berkembang, agar produk kita lebih dikenal, agar kita mampu berdaya saing dengan persaingan yang ada di lingkungan kita. Maka di sini saya akan menggunakan konsep SOSTEC marketing diagram. SOSTEC itu ada situation analysis, kemudian O-nya ada objectives, kemudian ada S-nya strategi, kemudian T-nya ada tactics, kemudian ada A, actions, kemudian ada C, itu adalah control.
inilah yang nantinya akan kita rancang dan kita sebut Sostek ini adalah sebagai pemasaran digital yang akan kita susun, yang akan kita rancang untuk usaha kita. Oke. Berangkatnya pertama adalah di situation analysis. Kalau kita mau menggunakan digital marketing, maka kita perlu tahu dulu nih, gitu ya. Situation analysis ini adalah menjelaskan tentang where are we now, atau sekarang posisi kita sedang berada di mana sih. Kemudian selanjutnya, ketika kita sudah menyusun tentang situation analysis, kita akan menyusun pula sebuah objektif atau tujuan. Where do we want to be? Gitu ya. Jadi sebenarnya kita mau tujuannya apa sih? Gitu ya. Sehingga kenapa? Kalau kita udah tahu posisi kita sekarang dan tujuannya kita apa, kemudian langkah berikutnya adalah tentang strategi. Maka strategi ini akan membicarakan how do we get there? Atau bagaimana caranya kita bisa mencapai tujuan itu. Kemudian kita akan persempit atau kita akan mengerucutkan lagi tentang strategi yang sudah kita buat. Jadi berikutnya adalah disusun taktik gitu, atau di sini keterangannya adalah how exactly do we get there. Jadi cara-cara yang lebih generik yang kita lakukan untuk mencapai tujuan kita itu seperti apa sih ya. Kemudian kita mulai dengan actions-nya gitu ya, atau the details of tactics. Kemudian jangan lupa di akhir kita juga perlu melakukan yang namanya kontrol. Kontrol ini adalah how do we monitor performance. Jadi kita perlu menyusun yang namanya key performance indicator. Apakah langkah-langkah yang sudah kita susun, strategi yang sudah kita buat, action yang sudah kita lakukan, sudah cukup bisa memenuhi target kita. Sudah cukup bisa mengarahkan kita pada tujuan yang kita inginkan. Ya, itu adalah fungsinya kontrol. Ketika misalkan belum, maka kita akan kembali. Karena ini adalah sebuah siklus, maka kita akan kembali. Sebenarnya situasinya kita balik lagi, kita menilai posisi kita ada di mana, kemudian kita akan melakukan apa, dan seterusnya. Karena artinya ketika Anda ingin mengembangkan sebuah usaha, maka Anda tidak bisa berhenti begitu saja gitu ya. Karena ketika Anda berubah, kemungkinan orang lain atau kompetitor kita juga ikut berubah. Sehingga kita dituntut untuk lebih kreatif, inovatif, dan melakukan berbagai macam improvement atau gerakan yang kita lakukan untuk membuat atau untuk scale up usaha kita gitu ya. Oke, dari Sostek ini saya akan jelaskan satu persatu prosesnya. Di sini semakin detail lagi, gitu ya. Di situation analysis, di sini kita akan bicara tentang where are we now, di mana ada goal performance. Kita kenal bahwa ada 5S dalam digital marketing. 5S dalam digital marketing ini adalah ada sell, gitu ya. Jadi kita harus catat dulu gitu ya, posisi kita sekarang itu sell-nya kayak gimana sih gitu ya, sales kita kayak apa, tingkat penjualan kita seperti apa. Kemudian S yang kedua adalah serve. Serve ini adalah bicara tentang value added gitu ya. Jadi bagaimana sih kita sebenarnya saat ini memberikan layanan kepada konsumen kita, value added apa yang sudah kita berikan gitu ya. Kita coba evaluasi kembali posisi kita seperti apa. Kemudian tentang S yang berikutnya adalah serve, S yang ketiga gitu ya. Kita akan bicara S yang ketiga itu adalah speak. Tadi kita udah bicara tentang sell, kita bicara tentang serve, tentang value added, kemudian kita bicara tentang save. Sudah cukupkah kita efisien dalam hal cost gitu ya? Kalau misalkan sebelumnya kita menggunakan media konvensional, sudah bisa dipastikan bahwa kita pasti dalam hal cost itu tidak cukup efisien. Misalkan dulu pakainya misalkan toko, maka kita pasti akan ada biaya sewa gitu ya. Seandainya kita bergeser menuju media digital, mungkin kita sudah bisa mengurangi cost tersebut gitu ya, karena kita cukup membeli atau kita cukup menggunakan sosial media sebagai online shop kita, atau kita menggunakan e-commerce atau marketplace, atau kita menggunakan website sebagai online shop kita, maka itu akan jauh lebih efisien gitu ya, sehingga kita sudah tahu posisi kita saat ini seperti apa. Kemudian S yang keempat ada speak.
Speak ini bicara tentang bagaimana kita membangun engagement dengan konsumen kita. Bagaimana kita mampu mengkomunikasikan produk atau layanan yang kita punya kepada konsumen kita. Artinya, strategi yang kita lakukan sudah cukup efektifkah bisa menyentuh atau mengcapture konsumen kita. Nah, itu yang perlu kita benahi ya di dalam digital marketing ini. Kemudian S yang kelima adalah sizzle. Sizzle di sini adalah bagaimana kita melakukan extension terhadap produk dan layanan yang kita punyai. Ya. Kalau dulu misalkan kita cuma menggunakan toko, yang artinya kita menunggu bagaimana konsumen datang ke kita, tapi kalau misalkan kita menggunakan media digital, kemungkinan kita justru bisa mendekati konsumen, gitu ya. Bahkan mungkin cakupan konsumen kita menjadi lebih luas karena siapapun bisa melihat apa yang kita lakukan, gitu ya. Kemudian konsumen yang satu dengan yang lainnya bisa menjalin sebuah interaksi atau komunikasi mengenai produk dan layanan kita. Kita bisa menjawab pertanyaan dari konsumen. Artinya kita bisa memperpanjang layanan kita. Ya, kita bisa melakukan extension atas layanan kita. Begitupun dengan produk-produk kita. Seperti itu. Jadi di situation analysis kita perlu mengevaluasi sebenarnya posisi kita saat ini itu seperti apa, gitu ya. Jadi yang pertama, poin yang pertama ada goal performance, kemudian yang kedua kita bisa melihat tentang customer insight, bagaimana penilaian atau pandangan konsumen terhadap keberadaan kita, gitu ya. Kemudian ada e-marketplace SWOT. Di sini juga kita bisa susun SWOT gitu ya, sebenarnya kekuatan, kelemahan usaha kita seperti apa, dan kita punya peluang di luar apa, ancaman kita apa. Dengan begitu kita menjadi sangat mengevaluasi bisnis yang kita lakukan sekarang. Itu adalah tentang situation analysis. Kemudian yang berikutnya di sini ada yang namanya objektif. Ya, di objektif ini sesuai dengan judulnya adalah where do we want to be, gitu ya. Jadi kita menentukan objektifnya. Kalau tadi kita bicara 5S dari sudut pandang bahwa posisi kita saat ini, maka di objektif ini 5S ini yang mau kita ubah itu menuju ke arah yang seperti apa nih 5S. Kita mau improvement sales-nya seperti apa, kita mau improvement serve-nya seperti apa, kemudian kita mau size kayak gimana, kita mau komunikasikan produk dan layanan kita dengan cara seperti apa, dan seberapa besar sih kita mau melakukan efisiensi dalam bisnis kita. Ya, itu adalah objektifnya. Kemudian berikutnya adalah kita lakukan langkah strategi, kita susun strateginya, gitu ya. Contoh di sini adalah melalui strategi how do we get there, kita mulai menyusun yang nama segmenting, targeting, and positioning, atau kalau di dalam pemasaran kita kenal dengan STP. Gitu ya. Jadi segmen kita siapa sih, target kita siapa, dan positioningnya seperti apa. Kemudian jangan lupa di sini perlu juga melakukan OVP, atau merancang OVP-nya, atau online value proposition-nya apa. Jadi apa sih value yang kita unggulkan dalam bisnis kita, gitu ya. Keunggulan value kita apa dibandingkan yang lain, itu harus jelas gitu. Kemudian ada sequence, di sini ada keterangannya credibility before visibility. Jadi bagaimana kita meningkatkan kredibilitas kita melalui media digital, ya. Misalkan ketika Anda menjual sebuah produk, misalkan melalui strateginya Anda bisa melakukan atau memberikan deskripsi produk yang jelas, kemudian di dalam digital marketing tersebut Anda mencantumkan atau Anda memberikan ruang kepada konsumen Anda untuk mereview produk dan layanan Anda, sehingga secara tidak langsung tanpa Anda berusaha untuk memengaruhi konsumen, tapi konsumen dengan senang hati secara voluntary mereka mau memberikan review yang terbaik, gitu ya, tentang produk dan layanan Anda. Begitupun juga review, tentunya nggak hanya review positif, review negatif juga sangat kita perlukan, gitu, sehingga kita diberikan ruang untuk melakukan feedback atas review negatif yang dilakukan oleh konsumen, gitu. Jadi kalau misalkan dulu di konsep
konvensional, biasanya ketika konsumen misalkan ada yang mengeluh dengan layanan kita, mereka mungkin lebih itu lebih berbahaya karena mereka akan mungkin menceritakan secara dari mulut ke mulut kepada orang lain tanpa kita tahu sebenarnya apa sih yang membuat mereka tidak puas gitu ya. Tapi dengan digital marketing semuanya menjadi sangat clear gitu ya. Karena kita membuka ruang komunikasi yang terbuka bagi konsumen, mereka bisa memberikan review positif, kemudian mereka bisa memberikan testimoni yang secara tidak langsung persuasif. Secara persuasif mereka memberi mengajak konsumen lain untuk mengunjungi toko kita, toko online gitu ya. Kemudian ketika mereka ada review negatif, kita pun diberikan ruang untuk kita bisa melakukan feedback gitu ya. Sehingga kita bisa menjaga kredibilitas kita. Kemudian tentang strategi ini adalah tools apa saja yang akan kita gunakan atau channel apa saja yang akan kita gunakan dalam digital marketing kita. Kemudian berikutnya mengerucut pada taktik tentang how exactly do we get there. Di sini tertuju pada e-marketing mix gitu ya, tentang communication mix, tentang social networking. Nah, itu adalah lebih mengerucut lagi. Jadi sebenarnya e-marketing mix apa saja yang akan kita lakukan gitu ya. Kemudian media platform apa saja yang akan kita gunakan. Kemudian ada details of contact strategy terkait dengan bagaimana kita menjalin komunikasi, terkait dengan bagaimana kita akan melakukan penjadwalan tentang posting, tentang bagaimana bagaimana upaya kita misalkan secara detail gitu ya. Kalau kita bicara tentang taktik ini, misalkan kita melakukan gamifikasi, kita melakukan misalkan gamifikasi ini contohnya kayak kita melakukan giveaway, kapan kita akan melakukan misalkan quiz, kapan kita akan melakukan launching produk, kapan kita akan dan seterusnya secara detail gitu ya. Kalau tadi strategi berbicara secara general, maka taktik di sini adalah penjadwalan yang kita lakukan terkait dengan sebuah e-marketing mix gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah actions gitu ya, the detail of tactics, who does what and when gitu ya, tentang responsibility and structures, internal resources and skills, and external agencies gitu ya. Jadi di action ini misalkan kita melakukan promosi AdSense melalui Facebook, kemudian kita melakukan AdSense melalui Instagram, kita melakukan strategi hashtag, misalkan seperti itu. Itu adalah action yang kita lakukan. Ya. Kemudian ada control di sini, how do we monitor performance? Sekali lagi seperti sebelumnya saya katakan bahwa dalam hal control ini kita perlu merancang yang namanya KPI atau Key Performance Indicator. Jadi kita kembalikan lagi, kalau ketika tadi di objektif kita menyusun 5S menjadi tujuan kita, maka kita harus tahu berarti di Key Performance kita sales-nya benar nggak naik sesuai dengan objektif kita, benar nggak kita sudah memberikan value added terhadap produk dan layanan kita, benar nggak kita sudah meningkatkan customer satisfaction, benar nggak kita sudah melakukan customer engagement yang tepat gitu ya. Jadi nanti itu untuk mengukur KPI. Contohnya, contoh konkretnya adalah di dalam KPI ini, misalkan ada penambahan berapa followers sih gitu ya. Kemudian dari penambahan followers tersebut berapa persen yang melakukan closing atau berapa persen yang melakukan pembelian terhadap produk kita. Nah, itu bisa kita ukur. Sehingga nanti di KPI-nya kita perlu naikin follower berapa persen lagi untuk kita memastikan bahwa jumlah pembelian akan meningkat dan seterusnya. Itu adalah beberapa KPI yang nantinya akan kita susun untuk kita memonitor atau kita mengkontrol gitu ya strategi yang sudah kita susun. Apakah kita bisa lanjutkan atau kita harus perbaharui strategi kita. Seperti itulah sekilas mengenai digital marketing yang saya awali dengan materi Sostek hari ini. Kita akan lebih jelaskan lagi tentang bagaimana aplikasi digital marketing secara mendalam pada part berikutnya. Baiklah, itu tadi sekilas mengenai digital marketing dan materi mengenai Sostek yang saya berikan pada kesempatan kali ini.
Terima kasih sudah menyaksikan pembelajaran online yang saya berikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.